Waduh, Bung Rocky, kita ketemu di awal pekan hari Senin dan ini seperti drama stripping kelihatannya soal Verdi Sambo masih terus berlanjut, Bung Rocky ya. Tadi klasternya udah pindah nih sekarang, Bung Rocky. Udah mulai ke DPR nih, bola bergulir panas. Ya, itu kalau dibuat apa tadi drama itu. Ya. Di Argentina jadinya Sambo bersamba yang menarik kepanasan DPR. Iya, iya, iya. Jadi tarian ini kita sebut aja samba ini dengan tanpa maksud satire. Sebetulnya ini aja di tarian, memang tarian samba, yaitu mau dicari kan ini yang rancang siapa tarian ini. Lalu semua mulai merasa, wah jangan-jangan panah yang baru nanti ke arah kita tuh. Kan ada banyak panah tuh kan. Jadi mulai dipasang barikade. Tetapi tarian ini udah jalan. Jadi nggak mungkin lagi dihalangi itu. Dan kita barusan mulai menganalisis sebuah perang bintang itu antara Bareskrim dan apa namanya ya, gengnya Sambo, kira-kira begitu kan. Tapi di belakang itu kan orang mau tahu ujungnya kemana tuh. Nah nggak mungkin cuma dua geng itu yang perang tuh. Kan kaitan-kaitan ekonomi tidak mungkin hanya diselenggarakan di dalam internal polisi, nggak mungkin itu. Pasti mesti ada backup dari para politisi itu, atau paling nggak para politisi yang tutup mata tuh, sehingga permainan-permainan di kepolisian itu bisa mulus. Kan nggak, kalau DPR dari awal watch, dan tugas DPR apalagi Komisi 3 itu me-watch perilaku polisi kan dalam soal-soal semacam itu, dan itu artinya lalai DPR tuh, terutama Komisi 3. Nah kelalaian itu yang kemudian dihubungkan oleh publik bahwa kerusakan di kepolisian juga adalah bagian dari tiadanya pengawasan oleh Komisi 3. Dan itu intinya. Nah Komisi 3 mestinya jawab aja dengan narasi, bukan dengan upaya untuk sekedar menggertak itu. Orang seperti Pak Mahfud MD kan nggak bisa digertak, wong dia tahu banyak hal kok. dia pernah di Komisi 3, 2 kali dia di Komisi 3. Tapi oke, sebelum kita masuk ke situ, ini kan kelihatannya secara umum ya kalau kasus pidananya relatif sudah selesai lah ya, karena sudah tersangkanya, bahkan kemarin sampai kemudian dijadikan Ibu Putri Chandrawati sebagai salah satu tersangka ya, dan pembunuhan berencana ini kan menunjukkan tarik menarik soal pidana sudah selesai. Ya, karena dia tahu ini nggak mudah loh penetapan Pak Sambo sama Bu Putri itu jadi tersangka, itu geng-gengan itu juga saling tarik-menarik yang disebut Pak Mahfud, sampai ada polisi-polisi di daerah yang datang berbondong-bondong ke Jakarta tanpa walaupun tidak ada penugasan, dan itu adalah geng Sambo gitu. Itu selesai satu itu. Tapi ada 3 klaster sebenarnya kan, kasus soal pidananya, soal pembunuhan sendiri, kemudian kasus yang disebut obstruction of justice. Itu banyak sekali, kalau nggak salah nambah lagi orangnya sampai berapa kemarin, sampai 80-an orang kalau nggak salah ya. Itu banyak sekali yang dan sekarang kemudian soal ketiga ada klaster itu merancang dan menyebarkan informasi palsu dan pengalian isu. Nah ini di sini termasuk itu Kapolres Jakarta Selatan, terus juga ada staf penasihat ahli Presiden komunikasi yang soal yang di situ. Nah secara tegas bahwa Fahmi Alamsyah itu, kalau Kiki Hermawan Sulistyo menyebut bahwa ada aliran dana itu, dia merancang press release dan dia yang bagi-bagi uang, jadi ke wartawan, bukan hanya kecipratan, dia tuh bagi-bagi uang. Jadi ini kalau kita mengutip pernyataan dari Kiki, ya memang ada aliran dananya Sambo itu juga ke media kan gitu. Nah tinggal dicari apakah cuma di level wartawan kelas bawah atau juga sampai level-level di atasnya. Ini kan kita mesti jujur juga yang seperti itu gitu ya. Nah, sekarang yang bola panas itu adalah berkaitan dengan konsorsium 303 itu kan ya. Dan ada sejumlah Kapolda yang juga mulai disebut, dan wartawan sudah mulai tanya-tanya ke Pak Kepala Divisi Humas Pak Dedi Prasetyo, ditanya apakah Fadil Imron Kapolda itu jadi periksa, apakah Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Jawa Timur Niko Afinta diperiksa, dan jawaban Pak Dedi itu menurut saya interpretatif. Kata dia itu belum ada, kita tunggu saja perkembangannya. Kan mestinya jawabnya nggak begitu, oh nggak benar gitu. Misalnya seperti dia membantah, oh tidak benar 900 miliar itu hoax gitu. Ini menurut saya kita pasti mewaspadai soal ini gitu Bung Rocky. Ya, jadi kalau kita bikin timeline-nya, kira-kira oke, selesaikan pertama kali soal kriminal, karena itu dengan gampang di BAP segala macam, peralatan pembuktian juga sudah tersedia.
Jadi jangan sampai kasus yang lain itu membuyarkan fokus ini. Tetap kriminalitas Pak Sambo itu udah selesai, relatif selesai di atas kertas itu kan. Tinggal dikawal sebetulnya, tinggal dikawal itu. Lalu tahap berikut adalah soal mereka yang menghalangi dan menyimpangkan kasus ini di awal itu, obstruction of justice itu. Ini juga dengan mudah sebetulnya karena ini cuma soal kepatuhan pada perintah Pak Sigit itu. Jadi juga soal kan datanya ada tuh sekian orang bisa pertama tuh. Yang agak rumit adalah soal yang ketiga yaitu saya selalu lupa. Yang ketiga tadi pengalian isu dulu. Yang ketiga itu soal yang mereka terlibat pengalian isu. Itu kan dituntut juga termasuk Kompolnas, Benny Mamoto, termasuk itu kluster ketiga itu. Nah, yang lain yang terakhir tadi yang itu keempat yang sekarang soal konsorsium. Ya, soal DPR tuh soal. Jadi sebetulnya kalau itu selesai kita bisa fokus ke DPR. Nah, kalau sekarang DPR mulai seolah-olah menghalang-halangi, dia kan bisa kena obstruction of justice juga tuh. Karena seolah-olah DPR merasa tidak terlibat. Loh, DPR tuh nggak boleh bilang dia tidak terlibat atau kan sinyalnya begitu. Karena itu ditakut-takutin orang. Loh, DPR justru yang akan kena pertama kalau ini masuk ke wilayah politik. Karena dia yang mengawasi dan pengawas itu lalai itu, sehingga kejahatan itu berlangsung di depan mata DPR sebetulnya itu. Nah sekarang orang mau hitung kenapa DPR terlalu permisif, lalai atau sepertinya kurang bergairah untuk membongkar kasus ini kan. Jadi itu intinya itu. Nah dalam soal semacam itu fungsi Pak Mahfud sangat kuat karena Pak Mahfud sebetulnya adalah extension aja dari presiden kan. Presiden sekaligus mau uji ke stabilitas politik. Cukup kuat nggak kalau dia lakukan pergantian secara mendadak misalnya itu kan. Itu yang mau dilihat. Tapi dalam pengalaman banyak negara ya pergantian aja itu nggak cukup, mesti ada pembaruan struktural gitu. Kita tahu bagaimana Ukraina membubarkan kepolisian, Meksiko membubarkan kepolisian, Hong Kong juga begitu. Jadi hal-hal yang pernah terjadi di dunia itu juga harus diwaspadai karena sekaligus sebetulnya perubahan struktural itu menyangkut perubahan kekuasaan yang dipercepat bahkan itu. Di sini kerumitannya atau bukan kerumitan sebetulnya fragility-nya itu kerapuhan dari keadaan ini. Nah, Pak Mahfud tetap masih berfungsi untuk mendeteksi. Nah, bagaimana misalnya kalau Pak Mahfud anggap bahwa Presiden menghendaki perubahan total, itu berarti sekaligus DPR dibubarin karena pasti terlibat. Karena ya jelas itu. Dan Pak Mahfud akan jadi saksi pertama bahwa keterlibatan itu udah bertahun-tahun terjadi. Bahkan sebelum ada Merah Putih ini, Satgas Merah Putih udah berlangsung sebetulnya tuh. Jadi ini bahayanya kalau dibuka besar-besaran. Tapi publik memang ingin dibuka besar-besaran. Jadi udah sekaligus kita tunda pemilu, kita bereskan dulu ini soal-soal kepolisian dan DPR. Kan percuma kita bikin pemilu nanti di ujung ternyata DPR terlibat di dalam pembenaran kebijakan tuh. Menjelang 2024 satu-satu anggota Komisi 3 dipanggil, bahkan yang zaman dulu dipanggil tuh oleh pengadilan tuh. Tapi kemudian orang anggap ya kejaksaan juga bermasalah, jadi dibongkar dulu kejaksaan. Jadi akan panjang sekali dan ini yang bisa membatalkan pemilu. Ya. Tapi saya kira kalau soal pembubaran DPR, Pak Mahfud pasti punya pengalaman karena beliau dulu kan jadi menterinya Gus Dur. Baru ngomong soal mau dikrit bukan pun akhirnya jatuh. Saya kira nggak sampai seperti itu. Tapi tetap saja ini bola panasnya sekarang sudah mulai berpindah ke DPR dan saya lihat dengan happy Pak Mahfud akan memenuhi undangan itu. Yang kita tunggu juga Mas Sugeng ini ya dari IPW kan. Nah, tanggal 25 ini Sugeng di situ sebutkan bahwa di beberapa media dia pernah menyebutkan bahwa dia di tempat sempat dipengaruhi oleh beberapa dia nyebut anggota di Komisi 3 gitu ya untuk soal Sambo ini. Tapi kemudian dia juga menyebut dia mendapatkan informasi ada aliran dana. Tapi belakangan dia menyatakan bahwa saya enggak pernah nyebut itu. Katanya soal itu diralat sama dia. Tapi tetap saja orang kemudian apa yang saya yakin apa yang disampaikan Pak Mahfud itu adalah clue gitu ya. Dan selama ini terbukti apa yang disampaikan clue-nya Pak Mahfud itu, petunjuk-petunjuk Pak Mahfud itu benar gitu ya. Pak Mahfud ngomong bahwa kenapa kok yang biasanya ribut-ribut sekarang enggak diam-diam aja gitu. Kan pasti ada sesuatu dong gitu. Ya dulu beberapa waktu lalu waktu kita bahas soal Pak Mahfud kan saya sebut
ini Pak Mahfud kok cerewet banget itu, kayaknya ada yang dia cari kan begitu kan. Lalu saya bilang ya sebaiknya Pak Mahfud jadi justice collaborator aja tuh, karena dia tahu banyak hal sebetulnya. Tapi pada waktu itu kan kita menduga bahwa istana memang punya kepentingan dengan perubahan di kepolisian. Nah, sekarang ternyata bukan sekedar itu, istana punya kepentingan untuk mengubah sebetulnya konstelasi politik di DPR. Tentu itu ada agenda lain tuh, yaitu agenda pemilu kan. Harus begitu. Kita mesti lihat Pak Mahfud artinya masuk dalam dua wilayah pengawasan polisi sebagai ex officio Kompolnas dan sebagai menteri utama bidang keamanan yang punya kepentingan untuk mengawasi perpolitikan di DPR. Jadi pasti Pak Mahfud akan datang ke situ dan akan disambut dengan headline bahwa Mahfud sudah kembali ke Komisi 3. Kira-kira begitu kan. Jadi kembali ke Komisi 3 artinya kembali untuk membongkar pengetahuan dia di awal-awal problem ini, bahkan sebelumnya, karena beliau ada di situ bertahun-tahun di Komisi 3. Jadi sebaiknya Pak Mahfud bongkar dari awal akar masalah ini nih, mulai dari undang-undang kepolisian, bagaimana draft itu bolak-balik dari Komisi 3 ke kepolisian, lalu apa kepentingan polisi dengan perubahan pasal misalnya. Kan kasak-kusuk itu kan pernah terjadi itu. Jadi ini soalnya tuh. Nah, sekaligus kita mau tonton itu supaya kita paham bahwa negeri ini memang mesti diinstal ulang, mesti diturun mesin gitu kira-kira. Riset ya gitu ya. Riset. Itu menarik. Saya kira dan ini orang pasti menunggu. Ini pertemuan tanggal 25 Agustus ini di MKD. Mudah-mudahan aja MKD-nya ini bisa berlangsung terbuka gitu ya. Jadi publik bisa melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Mahfud MD dan tidak didiskon gitu oleh Komisi 3. Tapi oleh MKD saya kira. Tapi kalau lihat perilaku Pak Mahfud selama ini, kita percaya kalau toh nanti MKD nutup-nutupin atau tidak membiarkan terbuka, Pak Mahfud akan bocorin juga dikit-dikit gitu. Ya, MD di MKD itu. Ya. Dan sebetulnya lebih jauh dari itu. Ini komisi kan isinya lawyer tuh yang paham tentang seluk-beluk perkara. Nah, kalau ada orang dari luar yang statusnya lawyer mulai mengintai Komisi 3, Komisi 3 akan intai balik. Jadi intai-mengintai di antara player sebetulnya kan. Mungkin aja Komisi 3 Sugeng itu juga gampang lah, dia ada masalah tuh. Kira-kira begitu. Lalu kita mulai duga kok ketua IPW itu sedikit meredup gitu kan. Pak Sugeng ini nih. Jadi di antara mereka juga saling tahu kondisi masing-masing kan. Saling bisa mengaudit kira-kira begitu. Tetapi publik akan mendorong terus. Jadi Pak Sugeng IPW silahkan maju terus. Karena bersama-sama dengan Mahfud itu bakal ada satu suara tuh. Tinggal kita tunggu siapa yang punya komorbid paling kecil. Sebetulnya gampangnya begitu. Karena semua punya komorbid. Ya, ini memang serem negara kita ini. Karena saya juga diingatkan oleh teman-teman. Itu Mas hati-hati. Kan kita selalu ngomong bahwa ini relatif persoalan pidananya sudah selesai. Tapi kata dia mengingatkan belum selesai Mas. Karena ini ada proses kejaksaan. Kejaksaan juga, polisi pasti juga punya catatan-catatan tentang kejaksaan. Artinya geng Sambo juga pasti ngerti siapa jaksa-jaksa yang punya masalah. Kemudian juga di Mahkamah Agung, di pengadilan. Ini mereka juga pasti tahu permainan dari kan nanti menunjuk biasanya Mahkamah Agung di siapa-siapa hakim yang akan menangani kasus ini karena kasus berat gitu ya. Meskipun itu keputusan pengadilan ketua pengadilan, tapi tetap aja Mahkamah Agung akan juga campur tangan dalam soal ini. Jadi memang benar seperti yang Anda katakan tadi, agak berat ini ya kalau kita ngomong public distrust itu udah luar biasa kan gitu. Ini kalau dibongkar, ini peta yang ada kemarin itu nggak ada apa-apanya, petanya bisa lebih jauh, panahnya bisa sampai ke sipir penjara, panah berikutnya bisa sampai ke satpam karaoke. Ini lintas institusi dan berlapis-lapis variabelnya. Tinggal diperlukan sebetulnya yang sedang saya bayangkan satu semacam komunitas baru atau semacam komite penyelamat keadaan gitulah. Kalau belum bisa disebut penyelamat bangsa, komite penyelamat keadaan yang datang dari orang-orang yang mau duduk bersama dan melihat ini dari atas, lalu kita lihat ini labirin ini tertutup, labirin sana terbuka. Jadi hanya orang di atas menara yang bisa melihat labirin yang porak-poranda itu. Itu pentingnya mulai mempersiapkan masyarakat sipil, ada 2-3 tokoh LSM, ada 1-2 orang dari kalangan akademisi yang jadi oversight komite itu untuk memantau proses ini. Sambil membayangkan kerusakan ini kalau berlanjut itu betul-betul rapuh sekali untuk menghadapi pemilu nanti itu yang tinggal 1,5 tahun tuh.
Ya, ya. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya ya, setidaknya ini tercermin dari para senior polisi ya, para purnawirawan polisi yang kemudian bersikap kritis dalam soal ini. Ini kan kita sebenarnya mendapat gambaran bahwa sebenarnya elemen-elemen reformis itu ada di mana-mana, gitu ya, Rocky ya. Dan kita yakin juga di internal polisi itu juga ada. Tentu saja mereka karena faktor kedudukan dan jabatan mereka tidak bisa bicara terbuka. Beda dengan para purnawirawannya gitu. Nah sebenarnya tugas kita itu sekarang membangkitkan mereka-mereka semua elemen-elemen reformis di dalam tubuh pemerintahan dan sebagainya gitu. Dan mereka sebenarnya sama gerahnya dengan kita. Hanya bedanya kan mereka tidak sebebas seperti kita gitu. Jadi mari kita mesti mulai membangun aliansi-aliansi gitu, untuk kebaikan bangsa ini. Iya, saya tahu cukup banyak soal ini. Ada banyak perwira yang betul-betul ingin melihat Indonesia melalui kepolisian yang bersih itu. Mereka ada di Densus, ada yang pinter-pinter dan hanya berupaya untuk memikirkan operasi-operasi yang membahayakan negara. Di mana lagi itu, di lembaga-lembaga pendidikan itu, Sespimti, semua mereka ada di situ tuh. Dan beberapa Kapolres baru juga sebetulnya berupaya untuk memaksimalkan tuntutan publik dan ingin mengembalikan marwah kepolisian. Karena tetap kita mesti jaminkan pada publik bahwa waktu seorang jadi polisi, di dalam hati kecilnya itu ingin mengabdi sebetulnya tuh. Karena pada waktu dia lulus SMA kan dia nggak tahu bahwa si ini berkomplot dengan si ini panah ini dengan jenderal itu, kakak asuhnya ini. Mereka semua waktu masuk kepolisian, akademi, entah itu sekolah tentara, sekolah kepolisian atau akademi kepolisian, datang dengan maksud yang sama itu. Bahkan kebanyakan kita tahu itu rekrutmennya berasal dari keluarga yang juga kepolisian, yang bapaknya dengan etika yang tinggi zaman dahulu itu merasa bahwa mengabdilah nak pada kepolisian. Itu yang kemudian berubah setelah masuk, lalu mereka akhirnya jadi umpan dari permainan-permainan beberapa orang yang memang bermain jorok dalam kepolisian dengan jadi backing inilah, backing itulah. Tapi kita percaya bahwa intensi utama dari para perwira yang mungkin baru mulai masuk mengetahui keadaan ini adalah memperbaiki bangsa ini. Jadi tetap bagian itu yang hendak kita lindungi itu. Ya, dan di DPR juga sesungguhnya banyak juga, tetapi mereka kan terhalang dengan sistem yang sekarang, bagaimana seorang ketua umum yang begitu dominan dengan budaya recall dan sebagainya, ini kan sebenarnya menjadi hantu. Saya kira ini menarik ini gagasan untuk menghilangkan budaya recall di sistem partai politik, karena selama budaya recall itu masih ada di partai politik, di sistem DPR, di aturan-aturan tata di DPR sendiri, saya kira tetap aja kita akan mendapatkan anggota DPR yang seperti sekarang, yang tinggal tunduk kepada apapun yang maunya ketua umum partai, sementara ketua umum partai tunduk pada kepentingan oligarki, kan gitu. Ya itu sama juga tuh. Jadi orang yang masuk partai akhirnya terseret juga di dalam struktur itu tuh. Tapi saya kenal banyak teman saya yang atau bahkan junior saya yang masuk ke partai politik dan bicara dengan saya bahwa mereka terganggu dengan keadaan dan ingin betul memperbaiki itu. Di Nasdem banyak kader bagus di situ tuh. Ada mahasiswa saya di situ, ada teman aktivis saya. PDIP juga begitu. Di PKS saya kenal banyak Demokrat. Jadi sebetulnya kaukus ini yang disebut kaukus aktivis ini harus mengeratkan diri supaya dia bisa proyeksikan Indonesia berdasarkan pengalaman dia ketika jadi aktivis, aktivis di LSM, aktivis reformasi di kampus. Ini yang saya inginkan dipimpin oleh kalangan ini nih, supaya betul-betul mereka katakan nih, kami kaukus politisi di parlemen yang punya pengalaman dengan reformasi dan kami menolak permainan kotor dari bahkan senior-senior kami. Kan itu kalau itu jadi semacam satu public address, lalu masyarakat kembali berupaya untuk melihat ada potensi partai politik untuk juga ikut memulihkan demokrasi. Ya. Jadi ini momentum, silahkan lagi kita dorong sebanyak mungkin orang yang dipanggil ke MKD untuk bongkar-bongkar apa yang terjadi, karena nanti dari DPR, dari partai politik kita bisa tahu kemana kemudian muaranya, kemana lagi catnya itu ya, yang disebut spider analitiknya itu kemana mengarah panahnya, kan gitu. Iya aja, seringkali yang bikin analitik itu panah yang mengarah ke dia potong kan. Jadi kita percaya bahwa panah keadilan itu akan menuntut supaya MKD nanti dalam persidangan dibuka, minimal itu dulu, supaya terlihat bahwa MKD ini betul-betul lembaga etis. Kalau lembaga etis nggak boleh ditutupi itu, karena ini kan bukan soal
pencabulan, ini bukan soal apa namanya hal-hal yang bersifat seksual. Ini soal yang menyangkut dalam hukum itu causa celebre, satu kasus yang sudah diselebrasikan, maka MKD juga mesti buka kasus itu supaya selebrasinya tidak sekedar sinyal-sinyal nanti di konferensi pers. Nah, itu pentingnya Pak Mahfud dan Pak Sugeng dan siapapun yang akan dipanggil nanti itu bilang bahwa kami ingin semua kamera ada di situ. Ya, menarik ini karena kita tahu juga ada pergengan juga ini ya, seperti di kepolisian ada pergengan juga di DPR yang saya kira dengan ini bisa dibuka transparan, karena saya agak terkejut ketika kemarin Pak Mahfud dan Pak Sugeng ini dipanggil MKD, kan bagaimana MKD ini itu kan sebenarnya tugasnya dia mengadili lah anggota DPR yang punya kehormatan tapi dia tidak menggunakan kehormatannya dengan baik. Itu tentu saja diharapkan tidak berubah untuk mengadili Pak Mahfud dan Pak Sugeng, karena mereka ini harusnya menjadi semacam dalam tanda petik justice kolaborator lah. Itu juga ngaco juga. MKD itu kan wilayah internal, panggil aja anggotanya segala macam. Tapi dia mau pamer bahwa sebetulnya ini sikap defensif dari DPR tuh. Karena dia nggak ada peralatan lain, ya MKD dipakai. Padahal MKD itu soal internal dia, itu audit internalnya melalui MKD. Kalau audit eksternal ya melalui people power mestinya tuh. Tapi kita anggap oke, ini pintu masuk aja untuk kemudian nanti rakyat yang akan menentukan ini bermutu nggak MKD-nya. Iya. Karena saya kira MKD-nya DPR tuh yang sesungguhnya adalah di tangan rakyat gitu ya. Bukan. Betul. Di tangan 0% maksudnya. 0%. Oke. Makasih Bung Rocky. Yep.